Perkenalkan, nama saya Nadine Syifa Swasana dengan NIM 2802547313. Dan dalam video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana lingkungan kontrol di University of Greenfield dapat memengaruhi efektivitas sistem perpustakaan digital baru dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti dukungan manajemen, nilai-nilai etika, dan budaya organisasi. Nah, jadi, lingkungan kontrol adalah fondasi dari kerangka kerja KOSO yang mencerminkan sikap dan kesadaran manajemen terhadap pentingnya kontrol internal. Dukungan manajemen, nilai-nilai etika, dan budaya organisasi memengaruhi bagaimana sistem dan proses dijalankan. Nah, yang pertama untuk dukungan manajemen ini, jika manajemen puncak seperti Dr. Smith dalam kasus tersebut secara aktif mendukung sistem perpustakaan digital, ini akan mendorong alokasi sumber daya yang memadai dan prioritas dalam perbaikan sistem. Yang kedua yaitu nilai-nilai etika. Budaya integritas dan etika yang kuat akan memastikan bahwa staf dan pengembang sistem bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, mengurangi risiko kesalahan atau kelalaian. Dan yang ketiga ada budaya organisasi. Jika universitas memiliki budaya yang berfokus pada kualitas dan layanan pelanggan, ini akan mendorong staf untuk lebih responsif terhadap keluhan pengguna dan lebih cepat dalam memperbaiki masalah. Tanpa dukungan manajemen yang kuat, sistem perpustakaan digital mungkin tidak mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk perbaikan, sehingga masalah seperti downtime dan antarmuka yang buruk akan terus berlanjut. Nah, nilai-nilai etika yang lemah dapat menyebabkan kurangnya tanggung jawab dalam menangani masalah sistem. Sementara, budaya organisasi yang tidak mendukung inovasi dapat menghambat adopsi dan perbaikan sistem. Dengan demikian, lingkungan kontrol yang baik di University of Greenfield akan memastikan bahwa sistem perpustakaan digital berfungsi secara efektif dan efisien, mendukung tujuan universitas dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada mahasiswa dan staf. Perkenalkan, nama saya Nadine Syifa Zahra dengan NIM 2802530514. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dr. Smith untuk mengidentifikasi dan menilai risiko dalam sistem perpustakaan digital. Jadi, dalam framework COSO, Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission, pengelolaan risiko terdiri dari beberapa langkah utama. Yang pertama ada identifikasi risiko. Jadi, di sini menentukan potensi ancaman terhadap keberhasilan sistem digital seperti masalah teknis, kegunaan, dan keamanan. Yang kedua adalah penilaian risiko. Jadi di sini menganalisis kemungkinan terjadinya risiko serta dampaknya terhadap universitas dan penggunaannya. Yang ketiga ada tindakan pengendalian atau control activities, yaitu merancang solusi untuk mengatasi risiko yang ditemukan. Yang keempat ada pemantauan dan evaluasi. Di sini menilai efektivitas solusi yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dalam konteks sistem perpustakaan digital Universitas Greenfield, risiko utama meliputi yang pertama kesulitan navigasi. Jadi di sini mahasiswa mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem. Yang kedua, frekuensi downtime tinggi, yaitu sistem sering mengalami gangguan menghambat akses pengguna. Yang ketiga, keterlambatan notifikasi. Jadi informasi peminjaman dan pengembalian buku tidak diterima tepat waktu. Yang keempat, ada back-end yang tidak intuitif. Jadi staf perpustakaan merasa kesulitan dalam menggunakan antarmuka pengelolaan sistem. Lalu selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh Dr. Smith untuk mengidentifikasi dan menilai risiko secara spesifik dalam sistem perpustakaan digital. Jadi di sini yang pertama ada melakukan survei dan wawancara. Jadi di sini Dr. Smith dapat mengumpulkan umpan balik dari mahasiswa, dosen, dan staf perpustakaan dan mengenai kendala yang mereka hadapi, lalu menanyakan pengalaman pengguna terkait antarmuka, kecepatan, dan keandalan sistem. Lalu mengapa langkah ini penting? Jadi dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan memahami kesulitan mahasiswa dalam menavigasi sistem. Universitas dapat menyederhanakan UI UX agar lebih ramah pengguna. Lalu yang kedua ada analisis log dan data sistem. Jadi di sini mengevaluasi log sistem untuk melihat pola downtime dan error yang sering terjadi. Lalu memeriksa apakah keterlambatan notifikasi disebabkan oleh masalah server atau pemrosesan data yang lambat. Lalu mengapa langkah ini penting? Jadi di sini dapat mencegah kehilangan data atau downtime berkepanjangan.
Jadi dengan menganalisis log sistem dan melakukan uji beban, masalah teknis dapat diidentifikasi sebelum menyebabkan gangguan lebih besar. Lalu yang ketiga ada benchmarking dengan sistem serupa. Jadi di sini membandingkan kinerja sistem perpustakaan digital Greenfield dengan sistem di universitas lain untuk mengetahui standar yang lebih baik. Jadi langkah ini penting karena efisiensi kerja bagi staf perpustakaan dapat meningkat. Jadi jika back-end sistem terlalu rumit dan memakan waktu, staf bisa mengalami penurunan produktivitas. Dengan perbaikan sistem, mereka bisa bekerja lebih efektif. Lalu yang terakhir ada pengujian usability dan beban sistem. Jadi di sini mengadakan uji coba dengan sekelompok mahasiswa dan staf untuk mengamati bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem. Lalu melakukan uji beban atau load testing untuk mengetahui batasan sistem dalam menangani banyak pengguna secara bersamaan. Jadi keputusan yang diambil oleh Dr. Smith yaitu berbasis data. Jadi pengguna survei dan analisis data memastikan bahwa keputusan perbaikan sistem tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi juga didukung oleh fakta yang nyata. Kenalkan, nama saya Tina Zalika Putri dengan NIM 28025565551. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari case tersebut. Pertanyaannya adalah aktivitas model yang spesifik apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi dan meningkatkan keandalan dan pengalaman pengguna sistem perpustakaan digital. Yang pertama yaitu ada pengendalian terhadap masalah navigasi sistem oleh pengguna. Jadi Dr. Smith dapat memimpin uji coba usability dengan melibatkan pengguna, bisa mahasiswa ataupun staf, untuk mengidentifikasi titik kebingungannya. Contohnya yaitu adalah menyusun skenario penggunaan tertentu dan meminta sejumlah mahasiswa untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua ada pengendalian terhadap kinerja dan keandalan secara umum. Jadi, sebelum meluncurkan pembaruan sistem atau antarmuka baru, sistem harus diuji untuk melihat seberapa baik kinerjanya di bawah beban pengguna yang besar. Contohnya yaitu adalah melakukan testing untuk mensimulasikan ribuan pengguna. Yang ketiga, ada pengendalian terhadap masalah pemberitahuan jatuh tempo yang terlambat. Jadi di sini Dr. Smith bisa mengoptimalkan sistem pemberitahuan dengan menggunakan teknik notifikasi berbasis prioritas dan pengaturan waktu yang lebih fleksibel. Jadi contohnya adalah pemberitahuan beberapa hari sebelum tanggal jatuh tempo, kemudian pemberitahuan 1 hari sebelumnya, ataupun pengingat terakhir pada hari jatuh tempo. Yang terakhir, ada pengendalian terhadap masalah downtime system. Jadi, menggunakan alat pemantauan sistem untuk mendeteksi dan menganalisis downtime secara lebih efisien. Contohnya yaitu adalah menggunakan alat seperti New Relic atau Datadog untuk pemantauan kinerja aplikasi perpustakaan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Chandra Pasaribu dengan NIM 2805431. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana Dr. Smith dapat memastikan bahwa informasi yang relevan tentang kinerja dan permasalahan sistem perpustakaan digital dikomunikasikan secara efektif kepada semua pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, staf perpustakaan, dan manajemen universitas. Metode apa saja yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi ini? Yang pertama-tama kita lakukan ialah deteksi masalah dan melakukan pengumpulan informasi. Mencatat insiden oleh majalah layanan sebagai titik kontak tunggal untuk mendeteksi dan mencatat insiden dengan segera dan melakukan metode pengumpulan data dengan survei dan wawancara atau risk assessment. Nah, target ini bisa mahasiswa, staf perpustakaan, dan dosen. Lalu untuk survei ini bisa menggunakan Google Forms atau Microsoft Forms dengan pertanyaan spesifik tentang pengalaman penggunaan sistem. Misalnya kesulitan navigasi, frekuensi downtime, responsivitas notifikasi. Lalu untuk wawancara, targetnya bisa staf perpustakaan, untuk masalah antarmuka back-end, dan mahasiswa aktif pengguna sistem. Contoh pertanyaannya seperti apa hambatan terbesar dalam menggunakan antarmuka back-end, atau bagaimana pengalaman Anda saat mencoba memesan buku secara daring. Lalu yang kedua, usability testing atau control activities. Nah, metode ini menggunakan pengguna seperti mahasiswa atau staf untuk menggunakan sistem di bawah pengamatan tim IT sambil mencatat titik kesulitan. Lalu yang ketiga, benchmarking atau monitoring serta menganalisis data kuantitatif. Benchmarking atau monitoring ini ialah membandingkan kinerja sistem dengan standar industri atau sistem perpustakaan digital lain untuk menilai gap. Lalu setelah kita melakukan pengumpulan informasi, kita menganalisis data kuantitatif. Karena tadi kita membahas deteksi masalah dan melakukan pengumpulan informasi, kita akan membahas menyebarkan informasi atau disseminating information.
kita menggunakan metode komunikasi sesuai KOSO, yaitu Information dan Communication. Untuk mahasiswa, kita menggunakan komunikasi top-down, portal akademik atau email, yaitu laporan berkala tentang perbaikan sistem dan panduan penggunaan, dan umpan balik button up. Untuk staf perpustakaan, kita menggunakan workshop dan pelatihan, forum diskusi rutin, dan pertemuan bulanan dengan tim IT untuk menyampaikan keluhan dan masukan atau two-way communication. Untuk manajemen universitas, kita melakukan laporan eksekutif, yaitu dokumen ringkas berisi analisis akar masalah, metrik kinerja, misalnya uptime, tingkat kepuasan penggunaan, dan rekomendasi solusi atau risk assessment dan monitoring. Serta dashboard lead time, yaitu visualisasi data kinerja sistem menggunakan tools seperti Tableau atau Power BI atau Timely Information. Lalu yang ketiga, memastikan transparansi dan akuntabilitas atau control environment. Tone at the top, yaitu manajemen universitas harus secara aktif mendukung upaya perbaikan dan mengkomunikasikan pentingnya sistem ini melalui email resmi atau rapat umum, atau integrity and ethical values. Lalu yang kedua, pelaporan defisiensi atau reporting deficiency. Itu masalah teknis atau downtime notifikasi tertunda, dilaporkan ke manajemen IT dan pihak terkait, serta rencana mitigasi atau KOSO reporting guidance. Lalu yang terakhir, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Ada dua cara, yaitu survei kepuasan berkala dan audit internal. Untuk survei kepuasan berkala dilakukan setiap 3 bulan untuk menilai peningkatan sistem atau monitoring as a capstone component. Lalu yang kedua, audit internal. Tim audit internal universitas mengevaluasi efektivitas kontrol teknis dan kepatuhan terhadap standar KOSO atau Internet Audit Function. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Aliwadisti dengan NIM 2802550850895. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 1 di study case sesi 6, yaitu tentang perusahaan bike shop. Yang pertama, apa pentingnya penyelarasan bisnis teknologi informasi dalam konteks platform e-commerce bike shop, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi di perusahaan bike shop itu perlu mendapat dukungan terhadap strategi pemasaran dan pengalaman pelanggan. Karena tim penjualan dan pemasaran selalu mengeluh bahwa desain platform tidak sepenuhnya mendukung strategi mereka untuk mempersonalisasi pengalaman pelanggan dan meningkatkan pemasaran yang ditargetkan. Maka dari itu, kita perlu menyelaraskan bisnis IT akan memastikan bahwa platform e-commerce itu dirancang dengan tujuan untuk mendukung tujuan pemasaran seperti personalisasi dan kampanye yang lebih efektif. Nah, yang kedua, perlu adanya integrasi dengan operasional bisnis. Karena tim operasi bisnis di bike shop merasa bahwa sistem tidak terintegrasi dengan baik dengan manajemen inventoris dan produksi. Karena itu bisa menyebabkan masalah ketersediaan produk dan pemenuhan pesanan. Keselarasan bisnis IT itu bisa membuat platform e-commerce terintegrasi dengan sistem operasional sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi masalah dalam rantai pasokan. Nah, yang ketiga, perlu adanya peningkatan kinerja penjualan. Karena meskipun adanya platform e-commerce diluncurkan, dengan fokus pada fitur teknis seperti skalabilitas dan keamanan, kinerja penjualan juga tidak akan memenuhi harapan. Maka perlu adanya keselarasan bisnis IT agar fitur teknis platform mendukung tujuan bisnis tersebut, seperti dengan meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, perlu adanya komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik, seperti CEO yang membentuk gugus tugas yang mencakup perwakilan dari IT, penjualan, pemasaran, dan operasi untuk memastikan keselarasan yang lebih baik. Nah, ini dapat menunjukkan bahwa pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara Departemen IT dan unit bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Evania dengan NIM 280254784. Saya akan menjawab case study dari session 6, pertanyaan nomor 2. Menggunakan Strategic Alignment Model atau SAM. Identifikasi 4 domain
strategi bisnis, strategi IT, infrastruktur IS, dan infrastruktur organisasi yang perlu diselaraskan oleh Bikeshop. Berikan contoh potensi ketidakselarasan di setiap domain. Yang pertama ada strategi bisnis. Ketidakselarasan. Strategi bisnis Bikeshop bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi dan pemasaran yang ditargetkan. Namun, platform e-commerce yang diluncurkan tidak mendukung strategi ini dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa IT tidak sepenuhnya memahami atau mendukung tujuan bisnis utama perusahaan. Yang kedua ada strategi IT, ketidakselarasan. Departemen IT fokus pada fitur teknis seperti skalabilitas, keamanan, dan integrasi dengan sistem yang ada. Namun, mereka kurang memperhatikan kebutuhan bisnis seperti personalisasi pengalaman pelanggan dan integrasi dengan manajemen inventaris. Ini menunjukkan bahwa strategi IT tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, ada infrastruktur sistem informasi. Ketidakselarasan. Infrastruktur sistem informasi yang dibangun tidak terintegrasi dengan baik dengan manajemen inventaris dan produksi, menyebabkan masalah ketersediaan produk dan pemenuhan pesanan. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang ada tidak mendukung operasi bisnis secara efektif. Yang keempat, ada infrastruktur organisasi. Ketidakselarasan yaitu terdapat kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara departemen IT dengan tim penjualan, pemasaran, dan operasi. Hal ini menyebabkan ketidakselarasan dalam pelaksanaan proyek dan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan masing-masing departemen. Dengan mengidentifikasi ketidakselarasan ini, Bikeshop dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselarasan antara keempat domain tersebut, sehingga platform e-commerce dapat lebih efektif mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan.